Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan, pagi ini kita boleh ada di tempat ini sebagai ucapan syukur kita kepada Allah yang begitu baik dalam hidup kita. Kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan. Saya ajak kita untuk bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kemenangan ada di sini. Kita percaya kita di tempat ini penuh kemenangan yang asalnya daripada Tuhan.
Ibadah ini kita mulai di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Turunlah kiranya atas saudara sekalian anugerah dan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mulia bagi Bapa. Mulia bagi Bapa. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Yohanes 19 ayat 26-27. Mari kita bersama-sama aminkan firman Tuhan yang kita baca. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Bapak Ibu kasih, kita tetap berdiri, bangkit berdiri. Kita akan puji nama Tuhan karena Dia sungguh baik, kasih-Nya tidak berkesudahan dalam hidup kita. Kita katakan, kasih Allah tak pernah berkesudahan.
duduk, Bapak Ibu kasih, kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah ini merupakan keinginan kita bersama bahwa kita memerlukan Tuhan, kita memerlukan pegangan Roh Kudus dalam hidup kita hari pas hari. Kita akan katakan, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Peganglah tanganku Roh Kudus, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu.
Pagi hari ini kami bersyukur Tuhan dengan keberadaan kami, keterbatasan kami, kekurangan kami. Tuhan percayakan untuk memuji menyembah Tuhan, bahkan melayani Tuhan. Pagi hari ini kami mau belajar firman Tuhan. Memberkati setiap kami, penuhi kami dengan roh-Mu, Engkau yang melayakkan kami di hadapan-Mu, dan biarlah kami alami Tuhan secara pribadi. Terima kasih Tuhan, kami siap diberkati oleh firman-Mu. Terima kasih, pakai hamba dalam keterbatasan hamba untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap diubahkan dan kami siap bertumbuh. Haleluya, bersama-sama kita mau katakan amin. Ya, puji Tuhan. Shalom, selamat pagi. Sehat semuanya? Amin ya. Diberkati Tuhan? Amin ya, puji Tuhan ya. Berkat Tuhan ya, kita boleh berada di tempat ini untuk memuji menyembah Tuhan. Bersama-sama kita bersekutu. Ya, pagi hari ini kita mau belajar firman Tuhan yang diambil di dalam Yohanes 19. Yohanes 19. Yohanes 19. Kita mulai dari ayat 25 sampai dengan ayat 27. Yohanes 19 ayat 25 sampai dengan ayat 27. Kita akan baca bersama-sama ya. LCD bisa menolong kita? Oke, ya. Yohanes 19 ayat 25 sampai dengan ayat 27. Kita akan baca bersama-sama. 3, 2, 1. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya. Murid-murid yang dikasihnya sampingnya. Berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah." Kemudian katanya, ya, amin. Puji Tuhan, berbahagialah setiap kita yang membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, merenungkan, terlebih melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, puji Tuhan. Ya, di dalam ayat 25 dikatakan, dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria, istri Klopas dan Maria Magdalena. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada saat itu ketika Yesus sudah berada di kayu salib, ya, sudah berada di kayu salib, kita melihat di mana perempuan itu ada di sana, dan mereka hanya melihat Yesus berada di kayu salib, Yesus tergantung di kayu salib. Mereka hanya melihat penderitaan, aib, dan kutuk, karena salib itu berbicara tentang aib, salib itu berbicara tentang kutuk, ya, sesuatu yang tidak layak. Nah, jadi perempuan yang mengikuti hanya melihat itu saja, ya. Dan yang menarik adalah para perempuan itu tetap setia, ya, tetap setia. Setia dalam hal apa? Mengikut Yesus, mendampingi sampai di titik terakhir. Ya, sempat ketika baca teks ini saya diingatkan, Yesus punya murid ya, bukan 1, 2, tetapi banyak. Yang cukup terkenal, ada berapa muridnya? Berapa? Ya. Tetapi ketika pada saat Yesus ditangkap, Yesus disalib, hampir mati, kemana muridnya? Ya, tetapi para wanita justru yang berada di sisinya, setia mengikut Yesus, melihat sampai dia mati, dan mereka melihat sampai dengan mati, belum bangkit ya, sampai dengan mati karena masih di kayu salib. Ya. Seorang komentari, seorang teolog namanya
pulpit itu mengatakan ketika Yesus di dalam pelayanannya, di dalam kehidupannya masih sehat ya. Lalu yang berikutnya lagi, Yesus masih mengadakan mujizat, kuasa Tuhan itu nyata nampak melalui Yesus ya. Mujizat kesembuhan, pemulihan, bahkan membangkitkan orang mati. Kita sebagai manusia dengan mudahnya menyembah Tuhan, dengan mudahnya kita mengikut, betul ya? Tetapi teks yang kita baca ini, bagaimana kondisinya saat itu Yesus sudah disalib. Dan bisa dikatakan sisi keilahiannya itu hilang, tidak ada. Ya. Bisa dikatakan seperti itu. Karena secara physically memang Yesus itu tersalib dan tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, dengan kondisi seperti ini, bagaimana anak-anak Tuhan, orang-orang percaya pada saat itu masihkah bisa memuji Tuhan? Masihkah bisa menyembah Tuhan? Masihkah bisa mengikut Tuhan? Masihkah bisa memuliakan Tuhan? Ini menjadi pertanyaan penting. Nah, jadi ya, pulpit ini mengatakan seperti itu. Ya. Terlalu mudah, kan gitu. Terlalu mudah ketika kuasanya masih nyata, masih nampak jelas ya, untuk mengikut Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Tetapi lain halnya ketika Yesus berada di kayu salib, hampir mati. Bagaimana? Masihkah setia dalam hal itu? Masihkah mengikut atau mengiring Yesus? Ya, jadi kita pagi hari ini bersyukur. Bersyukur kenapa? Karena kita sudah menerima Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita hidup di bawah kasih karunia. Yesus lahir, mati, bangkit. Untuk siapa? Untuk kita. Dan kita hidup di bawah kasih karunia. Bagaimana dengan kita? Apakah kita di titik ini masih setia kepada Tuhan? Masihkah betul-betul kita mengiring Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan? Bukan hanya lip service ya, atau dari bibir saja ya. Wow, nampak mantap sekali ya, suaranya indah ketika memuji menyembah Tuhan. Belum tentu hatinya, betul? Ya. Belum tentu di dalam tindakannya menunjukkan. Ya. Jadi Bapak Ibu, bagaimana dengan kita? Ini tidak perlu dijawab ya, direnungkan sejauh mana kesetiaan kita kepada Tuhan sampai di titik ini. Kita yang sudah hidup di bawah kasih karunia, anugerah Tuhan. Bagaimana dengan hidup kita, kekristenan kita, benarkah sudah berdampak? Sudah dapat dirasakan oleh semua orang ya. Para perempuan yang ada di situ, mereka tetap setia, mereka tetap berada di situ. Walaupun memang secara fisik Yesus tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi para perempuan tidak mempedulikan itu, tetap setia menemani para perempuan itu. Dan kita belajar di teks yang kita baca ini, di dalam ayat 25, kita mau belajar dari para wanita yang tetap setia. Situasi keadaan mungkin berat, ya, ada istilah teman setia ya. Teman setia itu nampak ketika sedang dalam penderitaan, ketika sedang dalam permasalahan. Ada enggak itu teman? Ya. Kalau sehat mah terlalu banyak teman yang baik memperhatikan. Tetapi ketika di dalam kondisi keadaan yang lemah,
Benarkah seorang sahabat yang didengung-dengungkan ini hadir? Berada di sisinya? Memberikan motivasi, semangat ya? Benarkah? Tidak. Ya. Tidak selalu. Karena itu realita di dunia nyata ya. Itu memang kondisinya seperti itu. Tidak sedikit ketika di dalam penderitaan semua dok lari ya kan. Tapi dalam kemewahan, berlebihan, berbondong-bondong datang ya. Ingin merasakan ya apa yang Anda rasakan. Wah, kayaknya nikmat sekali. Lalu ada yang bilang gini, ketika di dalam kematian, itu nampak tuh. Bagaimana, apakah banyak yang hadir? Artinya bahwa pengaruh banyak. Semasa hidupnya baik. Ya. Tetapi di masa pandemi itu lain cerita, ya kan? Betul ya? Dibatasi. Jadi konteksnya berbeda. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mereka tetap percaya, mereka tetap berpegang teguh pada pendirian mereka, para perempuan itu. Nah, kita mau belajar. Mari kita bersama-sama tunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Kehidupan rohani kita terus tingkatkan. Bukan materi yang ditingkatkan, tetapi kehidupan rohani yang ditingkatkan. Dalam masa-masa saat ini pandemi ya, apalagi ada B117 ya, baru lagi ya. Ini belum selesai, ada baru lagi. Ini nanti mau pakai masker berapa lapis lagi ya. Ya kan? Ini situasi keadaan saat ini terus semakin berat. Kalau kita dipikir secara nalar kita. Semakin berat. Bagaimana? Apakah di dalam situasi keadaan yang tidak memungkinkan ini kita masih terus setia kepada Tuhan, berpegang erat pada kepercayaan kita kepada Tuhan. Di Youth semalam kami belajar mengenai diberkati dan menjadi berkat. Ya, diberkati dan menjadi berkat. Saya katakan, ketika kita fokus kepada berkat, jangan harap akan menjadi berkat. Perhatikan. Ketika kita fokus kepada berkat, jangan harap menjadi berkat. Loyo nanti ujung-ujungnya. Kabur semuanya. Kabur semuanya. Lalu bagaimana? Fokus kepada kehidupan rohani. Karena berkatnya itu sudah Tuhan berikan. Sudah Tuhan berikan tepat pada waktunya dan yang terbaik. Nah, maka dari itu saya mengajak, mari tingkatkan kehidupan rohani kita bersama-sama. Ketika berbicara tentang tingkatkan kehidupan rohani, tidak lepas dari hubungan, betul ya? Orang Kristen itu berbicara tentang hubungan dengan Tuhan. Hubungan dengan Tuhan. Melalui apa? Melalui doa, melalui penyembahan, melalui firman Tuhan, melalui persekutuan, melalui kesaksian. Bagaimana? Apakah di situasi seperti ini kita masih setia dengan itu atau kita semakin loyo? Berdoa ogah-ogahan. Ya. Kalau ditanya percaya, percaya. Percaya luar biasa. Tetapi ketika situasi keadaan yang seolah-olah itu menghimpit kita, berkata, ya percaya, tetapi tindakannya tidak menunjukkan bahwa kita ini adalah orang percaya. Di dalam penderitaan, masihkah kita percaya kepada Tuhan? Masihkah kita bergaul karib dengan Tuhan? Masihkah kita fokus kepada Tuhan? Tuhan yang menjadi prioritas dikala situasi keadaan ini berat. Yang di depan mata kita adalah
corona ini ya, yang semua dibatasi. Bagaimana? Masihkah kita punya waktu untuk berdoa? Masihkah kita punya waktu untuk menyembah Tuhan? Masihkah kita punya waktu untuk bersekutu? Masihkah kita punya waktu untuk saat teduh pribadi? Masihkah kita punya waktu untuk apa? Untuk menjadi saksi Tuhan. Walaupun ini dampak ya. Kehidupan rohani itu sangat penting sekali. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, orang Kristen bukan hanya cukup percaya kepada Tuhan saja, tetapi tunjukkan di dalam kehidupan kita ada hubungan yang erat dengan Tuhan. Maka dari itu, ya kalau saya bilang ketika di kampus bersama teman-teman gitu, ada istilah seleksi alam. Wah, menarik sekali ini. Seleksi alam. Seleksi alam itu berbicara tentang apa? Panggilan. Bicara tentang apa? Motivasi. Nampak sekali ketika motivasi tidak benar, seleksi alam itu akan hadir, akan datang pada dirinya. Seperti itu. Nah, kehidupan rohani seperti itu juga, kekristenan, seleksi alam. Ketika kita Kristennya hanya Kristen saja KTP, atau karena uang, atau karena jabatan dan lain sebagainya, ketika di dalam penderitaan, mudah sekali goncang, mudah sekali berbalik, mudah sekali pergi, begitu saja. Dan mudah sekali berkata, enggak. Lalu muncul ya alasan banyak sekali. Nek ditakoni iki alasane iki, takoni iki alasane iki. Nah, ini dia. Tetapi lain halnya ketika kita memiliki keteguhan hati, ketika kita memiliki prinsip yang kuat, Kristus yang menjadi prioritas, bergaul karib dengan Tuhan, apapun situasinya, apapun keadaannya, kita tetap berkata, ya, aku tetap mengiringi Yesus. Aku tetap setia kepada Yesus. Aku tetap memprioritaskan kegiatan-kegiatan yang mendukung saya untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi perhatikan Bapak Ibu, mari kita belajar dari para wanita ini. Itu yang pertama. Lalu yang berikutnya lagi, mari kita perhatikan di dalam ayat yang ke-26. Ayat 26. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Lalu ayat 27, kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, katamu di sini, katamu dan anak, dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunaninya itu menggunakan bentuk tunggal, bukan jamak ya. Tunggal. Kalau jamak kan banyak ya. Ini bentuknya tunggal. Kalau dalam King James itu dikatakan son, ya. Dikatakan son. Jadi ayat ini yang dimaksud adalah, ya memang di sini bukan Yesus, tetapi Yohanes yang disebut anak itu. Jadi bukan Yesus ya. Son di sini. Ya. Bukan Yesus. Kalau di dalam teks yang kita baca ini seolah-olah ditujukan kepada Yesus, betul ya? Betul ya? Ya. Tetapi sebetulnya di sini menunjuk kepada si Yohanes. Dan yang ibunya ini, kata ibu ya, mu ini ya, mu berarti ibunya ini ya. Ini dengan kata woman, yang berarti perempuan, menunjuk kepada
Maria, ibunya Yesus. Ya. Jadi penting sekali kita perhatikan bahwa di sini dikatakan son atau anakmu itu, anak di sini itu berbicara tentang Yohanes, bukan jamak ya. Kita sebagai orang percaya bukan, tetapi Yohanes. Ya. Lalu ibunya ini ya, ibunya Yesus, Maria. Dan di sini yang penting adalah di mana di saat kondisi Yesus tersalibkan, kondisi Yesus sangat memprihatinkan, tetapi Yesus melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Memperhatikan ibunya. Memperhatikan ibunya. Dan Yesus ini mau menyerahkan ibunya kepada Yohanes. Karena apa? Karena si Yusuf ini sudah meninggal. Dan Maria ini jatuh miskin. Hidupnya sedang memprihatinkan. Yesus tidak mau melihat Maria itu menderita. Maka dari itu diserahkan kepada Yohanes. Untuk apa? Untuk dipelihara. Nah, kok kenapa Yohanes? Kenapa ada yang lain? Kan banyak orang di situ, ya kan? Kenapa kok Yohanes? Nah, mereka ada ikatan saudara, sepupuan mereka. Maka dari itu ada ikatan saudara mereka. Nah, diserahkan kepada Yohanes untuk dipelihara, dirawat. Rumatono ibuku, mesake, ya, tulung, ya. Rawat, pelihara, jaga. Jangan dibiarkan sendiri. Perhatikan ibuku. Nah, Yesus berkata demikian agar ibunya ini tidak terlunta-lunta. Supaya ibunya ini tidak hidup dalam penderitaan. Supaya ibunya tidak hidup di dalam kesendirian yang terus mendalam, yang membuatnya sedih. Tidak. Dari sisi Yesusnya luar biasa di dalam penderitaan. Menanti detik-detik di mana akan meninggal, Yesus tetap melakukan tugasnya. Memberikan perhatian kepada ibunya. Peduli kepada ibunya. Untuk diserahkan kepada Yohanes supaya dipelihara. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara? Masihkah ada kepedulian? Masihkah ada empati di kala permasalahan hidup menimpa kita? Berbagai macam persoalan hidup, baik perekonomian, rumah tangga, pribadi, pekerjaan, usaha, relasi, yang membuat kita mungkin menderita sakit. Masihkah empati itu ada? Masihkah kepedulian terhadap orang-orang di sekeliling kita itu ada? Atau jangan-jangan kita tidak peduli kepada mereka? Tidak ada empati sedikit pun, hanya simpati. Ya, bedakan ya simpati dan empati. Kalau empati lebih kepada merasakan apa yang orang lain rasakan dan ada tindakan nyata. Ada tindakan yang nyata, tetapi kalau simpati ya hanya ya istilahnya hanya absen sajalah gitu loh. Yang penting hanya formalitas saja. Seperti itu.
Jadi Bapak Ibu, mari bersama-sama kita perhatikan. Ya. Bu, bisa minta tolong handphonenya dimatikan dulu supaya kita tidak terganggu. Ya. Jadi Bapak Ibu, mari kita fokus. Ya. Fokus bukan hanya diri sendiri ketika dalam permasalahan hidup. Aku dan aku dan aku. Wah, seolah-olah masalah paling besar adalah masalah kita. Maka dari itu kita menutup mata sekeliling orang. Sekeliling kita, orang-orang yang sedang alami penderitaan, susah, berbagai macam persoalan di hidup. Yang kita tahu dan lihat. Kita ngerti, kita cuek. Pagi hari ini kita mau belajar dari sisi Yesus. Kalau dari sisi wanitanya, para perempuan, mari kita belajar tetap setia mengiring Yesus, apapun situasinya, apapun kondisinya. Dan yang kedua, mari kita belajar dari sisi Yesus. Mari kita belajar, ada empati yang kita berikan kepada orang-orang di sekeliling kita. Bukan berarti kita baik-baik saja ketika kita memberikan empati, memperhatikan, menolong, membantu orang lain. Bukan berarti kita baik-baik saja. Saya yakin setiap kita tentu ada persoalannya sendiri, betul ya? Tetapi bagaimana? Apakah persoalan hidup itu yang mengendalikan kita sehingga kabur fokus, sehingga kita hanya berpusat pada diri sendiri? Atau kita yang mengendalikan permasalahan hidup itu, sehingga kita masih bisa bergerak dan berdampak. Ada amin? Ya. Jangan sampai slogan semata saja ya, atau hanya moto belaka saja ya. Bergerak dan berdampak. Jangan sampai hanya sekedar slogan saja. Wah, mantap, terpampang ya, bergerak dan berdampak, tapi kosong. Karena terlalu fokus pada diri sendiri. Saya harus katakan, mungkin ini pedih, sakit, keras. Tapi saya harus katakan, ketika di sisi Yesus sedang mengalami penderitaan yang begitu rupa, berat sekali, tetapi masih melakukan kewajibannya. Masih berfungsi, tetap menjadi berkat. Saya mengajak bagi setiap kita, jangan sampai kita menjadi Kristen hanya KTP saja. Kristen tradisi. Kekristenan berbicara tentang perjumpaan dengan Allah secara pribadi. Perjumpaan dengan Allah secara pribadi itu yang menjadi kunci perubahan hidup. Bukan perubahan hidup karena disiplin ya. Serta merta disiplin ya. Seperti seorang militer bisa bangun pagi karena ada disiplin yang ketat. Dibangunkan, ayo diopea-opea seperti itu. Ketika keluar dari sarangnya, wes bebas merdeka. Tetapi perjumpaan dengan Allah secara pribadi yang mampu merubahkan kehidupan secara konsisten. Jadi Bapak Ibu, mari jadilah anak-anak Tuhan yang tetap setia di masa sukar, tetap berdampak di masa sukar, menjadi berkat bagi semua orang, dan melalui hidup kita nama Tuhan dimuliakan. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mau responi firman Tuhan ini dengan berdoa.
Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini kami boleh belajar firman Tuhan. Tuhan tolong kami untuk memahami firman-Mu dengan benar. Bukan hanya sampai di pemahaman yang benar, tetapi kami dimampukan untuk menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Tuhan tolong berkati kami, untuk kami bisa bergerak dan berdampak. Hidup kami berbicara tentang Kristus, berfungsi secara maksimal, secara luas. Orang lain melihat, merasakan kehadiran Kristus melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan, mampukan kami terus untuk setia mengiring Engkau Tuhan. Berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan yang berkarya, karena tanpa campur tangan-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan kami bukan siapa-siapa. Tolong kami Tuhan. Terima kasih. Ini hidup kami mau serahkan sepenuhnya ke tangan kuasa-Mu. Tuhan yang memberkati kami. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Bapak kasih, kita akan mengucap syukur untuk setiap berkat Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Kita akan memberikan persembahan dan saya minta petugas koletan dapat maju ke depan. Kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita memasukkan persembahan kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur untuk segala kasih setia-Mu, untuk segala kebaikan-Mu, untuk segala kuasa mujizat-Mu yang boleh hadir dalam hidup kami. Tuhan Yesus, pagi ini kami ingin membalikan semua yang Tuhan telah berikan dalam hidup kami melalui persembahan kami. Kiranya Tuhan sucikan dan kuduskan, sehingga persembahan ini boleh untuk kemuliaan dan pujian nama-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk setiap majelis yang akan mengelola persembahan ini. Bila hikmat marifat yang luar biasa Tuhan akan berikan pada setiap majelis yang ada, sehingga persembahan ini boleh untuk mempelebar kerajaan-Mu, khususnya di daerah Porogo ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan bahwa berkat-berkat-Mu semakin hari akan semakin melimpah dalam kehidupan kami. Hanya dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak dikasih, kita akan pujikan Aku Diberkati. Kebajikan dan setia bagiku.
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya akan membacakan untuk warta gereja Minggu 7 Maret 2021. Yang pertama, selamat datang. Selamat datang dan selamat berbakti untuk seluruh jemaat yang hadir pada hari ini. Selamat datang juga bagi jemaat yang baru pertama kali hadir di GKMI Progo. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir. Tidak ada ya. Biarlah melalui persekutuan dan ibadah ini senantiasa mendekatkan diri kita satu dengan yang lain, membuahkan hati yang gembira dan semakin meneguhkan iman kita di dalam Yesus. Kami mengharapkan kehadiran saudara di kebaktian di minggu-minggu yang akan datang. Yang kedua, atas nama sidang jemaat, kami sampaikan terima kasih atas pelayanan Bapak David Kristantoro STH. Kiranya Tuhan memberkati dalam keluarga dan pelayanan Bapak selanjutnya. Dan yang ketiga, perlu diketahui jemaat, saat ini Pendeta Nemeli Sega sedang mengambil cuti mulai Jumat 26 Februari sampai dengan Jumat 12 Maret 2021. Tujuan cuti bersama keluarga ke Jakarta dan di Jawa Tengah. Bagi jemaat yang memerlukan pelayanan bisa melalui Bapak David atau para majelis. Yang keempat, di pintu depan telah tersedia materi sosialisasi program majelis dan komisi 2021. Bagi jemaat dapat mengetahui, mendukung dan berpartisipasi di kegiatan gereja kita ini. Yang kelima, Biro Data Jemaat. Di meja pintu masuk telah berdata anggota jemaat dewasa sudah dibaptis. Untuk itu mohon kesediaan dari jemaat untuk mengisi data di tiap kolomnya. Atau bila ada belum terdata, bisa menambahkannya. Dan yang keenam, kami sampaikan salam bagi jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Yang pertama, 1 Maret, Bonita Olivia Aron Nanda. Ada mungkin? Tidak ada. Dan yang kedua, 1 Maret, Ibu Marlina Kurniawati. Tidak ada. Yang ketiga, 4 Maret, Ibu Maria Lestari. Tidak hadir. Dan keempat, 5 Maret, Ibu Tan Kianyo. Tidak ada. Dan yang kelima, 5 Maret, Safira. Tidak ada. Yang keenam, 7 Maret, Daniel Wilson Gunawan. Tidak hadir. Yang ketujuh, 7 Maret, Ibu Rachel Sudarmi. Tidak ada ya. Sebelum berkat rasuli, Bapak David bisa mendoakan jemaat yang berulang tahun minggu ini. Demikian warta gereja, dan Bapak Ibu dapat membaca di WA grup GKMI Progo selanjutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, saya mohon perhatiannya khususnya untuk tim pelayan ya, baik tim pelayan altar maupun yang di bawah atau yang di depan, tim persembahan dari Departemen Penata Layanan. Nanti hari Kamis tanggal 11 ya, 11 Maret kan itu hari libur, nanti kita akan kumpul di sini, kita akan bersama-sama ya membicarakan tentang pelayanan-pelayanan kita biar lebih baik lagi. Ya, sekali lagi ini untuk tim-tim pelayan, nanti kita akan share di grup juga. Hari Kamis nanti kita bisa berkumpul di sini, ini sekaligus sebagai undangan ya, jam 9 pagi itu hari Kamis, harinya libur. Kami mohon seluruh pelayan baik itu altar maupun pelayan yang di depan untuk bisa bergabung, kita akan bersama-sama mengadakan sarasian. Demikian, terima kasih, Tuhan memberkati. Sama-sama siapkan hati untuk kita berdoa baik bagi
gereja, bagi bangsa, bagi kota, keluarga, dan pelayanan yang Tuhan percayakan. Mari kita berdoa bersama-sama, satu hati, satu suara. Tuhan yang berkarya. Mari kita berdoa. Tuhan, pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu membawa tubuh jiwa roh kami. Kami mau menyatukan hati kami mau bersyafaat. Kami menyerahkan secara khusus untuk bangsa kami. Tuhan yang memberkati, kami melepaskan berkat bagi bangsa kami. Kami melepaskan berkat bagi para pemimpin yang Tuhan percayakan untuk memimpin bangsa kami ini Tuhan. Tuhan yang memberkati di dalam kinerja mereka, biarlah Tuhan yang memampukan untuk semakin meningkat hari demi hari. Dan kepentingan rakyat yang menjadi prioritas. Kemajuan bangsa yang menjadi utama. Terima kasih Tuhan, dan juga berkati untuk Kota Semarang. Tuhan yang memberkati di pemerintahan Kota Semarang. Tuhan yang campur tangan di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Kami berdoa menyerahkan ke tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan yang memimpin untuk setiap pemimpin dapat berfungsi dengan baik, dan rakyat atau warga Kota Semarang mendapatkan kesejahteraan, kenyamanan dan keamanan di Kota Semarang. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ke tangan kuasa-Mu secara khusus untuk pandemi. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami menyerahkan ke tangan kuasa-Mu para tim medis yang berada di garda terakhir. Tuhan yang tingkatkan imun mereka. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan yang memampukan untuk memberi yang terbaik di dalam pelayanan mereka, penanganan yang cepat dan tepat. Kami berdoa di dalam nama Yesus, biarlah Tuhan yang memberkati secara khusus vaksin yang sudah ada, yang sudah diterima. Tuhan yang memberkati, biarlah melalui vaksin yang ada, daya tahan tubuh mereka semakin baik dan tidak mudah terpapar virus corona. Terima kasih, kami juga berdoa di dalam nama Yesus, yang dimana bukan hanya virus corona, tapi saat ini ada lagi B117 yang sudah ada di Indonesia. Kami berdoa, biarlah campur tangan-Mu nyata, kuasa-Mu nyata, sehingga tidak semakin luas penyebaran virus B117 ini. Kami menyerahkan tangan kuasa-Mu. Jikalau Tuhan kehendaki, biarlah Tuhan yang memampukan kami untuk kami tetap menjadi berkat di kala situasi keadaan yang berat ini Tuhan. Kami juga berdoa, biarlah kami terus percaya kepada Tuhan, mempercayakan kepada Tuhan. Terima kasih dan mampukan kami baik sebagai rakyat Indonesia maupun sebagai anak-anak Tuhan, berdoa untuk menerapkan protokol kesehatan dengan baik, dengan ketat, sehingga kami dapat menjadi berkat bagi mereka dan memutus mata rantai penyebaran virus yang ada. Terima kasih. Kami juga berdoa menyerahkan untuk Sinode GKMI, secara khusus pembangunan kantor Sinode. Kami berdoa, kami bersyukur karena karya Tuhan nyata hingga di titik ini. Tuhan masih memberkati mereka, Tuhan masih memelihara mereka, para pekerja, untuk mengerjakan apa yang menjadi bagian mereka. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami sangat yakin bahwa Tuhan sudah menyediakan yang terbaik, mencukupkan dalam pembangunan kantor Sinode ini Tuhan. Dan besar harapan kami kantor Sinode dapat menjadi berkat bukan hanya GKMI yang merasakannya, tetapi Kota Semarang, semua orang dapat merasakan pembangunan atau secara khusus kantor Sinode ini Tuhan. Kami berdoa, biarlah karya Tuhan nyata sempurna, nama Tuhan dimuliakan melalui kantor Sinode ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk Yayasan PIPKA, Yayasan Christophorus, untuk MDS, untuk Radio Iktus. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan yang campur tangan dalam pelayanan mereka, biarlah karya Tuhan semakin nyata, nama Tuhan semakin dimuliakan melalui pelayanan mereka. Engkau yang mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Terima kasih. Dan kami juga berdoa untuk gereja-Mu ini Tuhan. Kami bersyukur
Sampai hari ini Tuhan masih memelihara kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus, biarlah Tuhan Engkau yang berkarya atas gerejamu ini, baik atas gembala sidang, atas majelis, atas pengurus komisi-komisi yang ada, para aktivis, bahkan para jemaatmu. Kami berdoa di dalam nama Yesus, mampukan kami untuk bersinergi dengan baik di dalam pelayanan, terus mengandalkan Tuhan, bertumbuh bersama-sama, menjadi anak-anak Tuhan yang dewasa, menjadi gereja yang dewasa, yang bergerak dan bertindak, dapat dirasakan kehadirannya oleh semua orang, bahkan kota Semarang. Terima kasih Tuhan, kami berdoa menyerahkan ke tangan kuasa-Mu, secara khusus untuk anak-anak Tuhan yang sedang lemah tubuh fisik dalam masa pemulihan, baik untuk Pak Daud, baik untuk saudari Anis. Tuhan memberkati mereka, biarlah pemulihan demi pemulihan Tuhan nyatakan. Kami berdoa apa yang dikonsumsi itu mendukung dalam masa pemulihan mereka. Terima kasih, dikala mereka sedang lemah tubuh fisik, mampukan mereka untuk bersyukur hanya kepada Engkau, untuk mengandalkan dan mengutamakan Engkau. Tidak fokus kepada sakit, kepada apa yang dirasakannya, tetapi fokus hanya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, dan kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati untuk keluarga mereka, untuk orang-orang yang di sekeliling mereka yang merawatnya. Tuhan memberkati, memberikan kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan. Mampukan untuk dapat berfungsi dengan maksimal. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami saat ini juga berdoa secara khusus untuk Bapak Gembala yang sedang berada di Jakarta bersama keluarga. Tuhan memberkati. Setiap kegiatan demi kegiatan diberkati Tuhan. Dan ketika beliau kembali ke Semarang dalam perjalanan diberkati Tuhan. Jauhkan dari mara bahaya, dari kecelakaan. Tuhan yang menuntun hingga selamat di kota Semarang, bahkan di gerejamu ini, tanpa kekurangan sedikit pun. Terima kasih, kesehatan, kekuatan Tuhan terus nyatakan. Terima kasih, kami menyerahkan ke tangan kuasa-Mu untuk anak-anak Tuhan yang sudah Tuhan percayakan usia bertambah 1 tahun. Kami berdoa secara khusus untuk Ade Bonita. Kami juga berdoa untuk Ibu Marlina, Ibu Maria, Ibu Tan Kianyo, dan untuk Ade Safira, Ade Wilson. Kami berdoa untuk Ibu Rahel. Kami berdoa Tuhan memberkati, biarlah kasih Tuhan semakin nyata atas mereka, dan mereka semakin mengasihi Tuhan. Bertambahnya usia mereka, bertambah pula cintanya kepada Tuhan, dan mereka semakin hidup di dalam Tuhan, berpengharapan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan memampukan mereka untuk bersyukur di dalam usia yang sudah Tuhan tambahkan 1 tahun. Terima kasih, cukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Yesus kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang Tuhan sudah tambahkan usia pernikahan mereka, Pak Hosea. Tuhan yang memberkati di dalam nama Yesus, biarlah rumah tangga ini, keluarga ini, biarlah karya Tuhan nyata, semakin mengasihi Tuhan. Biarlah hamba-Mu ini Tuhan, keluarga hamba-Mu ini Tuhan, semakin hidup di dalam Tuhan, semakin berpengharapan kepada Tuhan. Di masa usia yang sudah lanjut, biarlah bukti cinta-Mu mereka alami tiap waktu. Terima kasih, kami menyerahkan sepenuhnya ke tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah kami pagi hari ini. Biarlah karya Tuhan nyata sempurna atas kami. Terima kasih, jadikan kami pelaku firman-Mu yang dapat menjadi berkat bagi semua orang, menjadi saksi Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan. Terpujilah Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak bersama-sama kita berdiri, dan kita akan keluar dari ruangan ini, dan biarlah karya Tuhan nyata. Bapak Ibu dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saksinya. Bagikan berkat rohani kepada orang-orang yang Bapak Ibu jumpai. Terima kasih, dan biarlah karya Tuhan nyata sempurna atas Bapak Ibu semuanya. Mari Bapak Ibu, pulanglah dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah keluargamu, anak-anakmu, serta buah kandungmu. Diberkatilah rumahmu dan lumbung-lumbungmu, diberkatilah hasil bumimu dan segala usaha pekerjaanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan pada waktu engkau keluar.
Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Tuhan memberkatimu berlimpah-limpah dan memperluas daerahmu. Tangan Tuhan menyertaimu dan melindungimu dari malapetaka, dan kesakitan tidak menimpamu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian. Silakan duduk, silakan bersaat teduh. Tuhan Yesus memberkati.